Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminuddin dengan NIM F1 F1190002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian metode farmakologi yaitu nomor 4 dengan soal jelaskan sekurang-kurangnya 3 metode screening secara in vitro yang paling banyak berkontribusi dalam penemuan obat anti malaria. Yang pertama di sini saya mengambil metode uji PLDH atau uji laktat dehidrogenase yang mana termasuk ke dalam uji berbasis enzim. Laktat dehidrogenase ini apa? Yaitu enzim yang terlibat dalam tahap glikolisis untuk memetabolisme glukosa agar plasmodium mendapatkan energi. Jadi enzim LDH ini berperan dalam memberikan energi terhadap plasmodium. Dengan kata lain, plasmodium ini memerlukan enzim laktat dehidrogenase agar mendapatkan energi. Adapun prinsip kerja dari uji PLDH ini adalah mengukur kadar LDH sebagai indikator anti malaria. Apabila dari suatu sampel dapat menurunkan LDH dari suatu media, maka dapat dikatakan bahwa sampel tersebut memiliki khasiat sebagai anti malaria karena dengan menghambat atau menurunkan enzim LDH ini, maka otomatis energi yang dibutuhkan oleh plasmodium penyebab malaria ini pun sedikit karena LDH sudah dihambat pertumbuhannya begitu ataupun produksinya. Kemudian yang kedua adalah uji HRP2. Apa itu uji HRP2? Yaitu histidin alami dan protein kaya alanin yang terlokalisasi di beberapa kompartemen sel termasuk sitoplasma falciparum. Jadi jumlah HRP2 yang ditemukan terkait dengan perkembangan dan proliferasi parasit, dan oleh karena itu sangat cocok untuk mencerminkan penghambatan pertumbuhan sebagai ukuran kerentanan obat. Uji HRP2 ini lebih sensitif daripada uji aktivitas anti malaria in vitro lainnya. Metode ini membutuhkan lebih sedikit alat teknis, pelaksanaannya mudah dan cepat, terutama jika dilakukan pada banyak sampel dan sangat cocok. Jadi HRP2 ini adalah sebuah protein yang dibutuhkan oleh yang terdapat dalam anti malaria. Jadi kita menganalisa dari suatu sampel apakah terdapat bakteri Plasmodium penyebab anti malaria dengan mengidentifikasi protein ini ada atau tidak dalam media tersebut. Jika suatu media yang telah diberikan sampel yang dikira memiliki aktivitas anti malaria, jika dilakukan uji HRP2 ini ternyata tidak terdapat ataupun terdapat tetapi sedikit protein dari Plasmodium ini, maka dapat dikatakan suatu sampel dapat memiliki aktivitas anti malaria karena ternyata dapat menurunkan dari jumlah dari protein ataupun Plasmodium ini begitu. Selanjutnya adalah uji HTS ataupun High Throughput Screening, yang mana screening pada HTS ini adalah screening yang berkualitas tinggi dengan sistem pengujian yang digunakan adalah untuk menapis, menseleksi ataupun menyaring aktivitas ratusan, jutaan bahkan ribuan ekstrak tanaman obat ataupun obat yang sudah ada. Kemudian untuk mengetahui atau mendapatkan informasi obat mana yang dapat memiliki khasiat ataupun efikasi terhadap subjek ataupun sampel yang akan kita cari obatnya. Jadi sampel ini bisa berupa sel. Khususnya pada malaria ini kita lakukan uji high throughput screening berbasis sel, yang mana selnya adalah Plasmodium penyebab malaria. Kemudian kita screeningkan senyawa obat ataupun ekstrak tanaman obat yang dikira memiliki efikasi terhadap untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri Plasmodium ini penyebab malaria ini. Jadi kita mencari obat-obat mana saja, obat-obat apa saja, tentunya dengan menseleksi beberapa senyawa yang banyak, bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Yang kita cari adalah berpotensi sebagai anti malaria karena kita ujikan sebagai subjeknya di sini adalah Plasmodium untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri ini. Jadi intinya uji HTS ini kita mencari ataupun menscreeningkan ataupun menseleksi obat-obat mana saja yang dikira memiliki efikasi terhadap penyakit-penyakit tertentu. Khususnya pada malaria ini tentunya kita mencari obat ataupun senyawa-senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri ini ataupun bakteri Plasmodium.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.